Halo, jumpa lagi dengan saya Nur Sevi di channel Fast Matematika. Kita masuk ke materi panjang vektor yang nanti meliputi panjang vektor dan vektor satuan. Apa yang kita pelajari kali ini yaitu ada dua, panjang vektor dan vektor satuan ya. Oke. Vektor itu bisa dicari panjangnya dengan cara Pitagoras. Jadi kalau misalkan kita punya vektor AB itu vektornya X, Y, maka itu artinya ke kanan sejauh X, ke atas sejauh Y, dan di sini siku-siku ya. Berarti kalau pengen mencari panjang AB, kita bisa membuat ini Pitagoras X, Y, dan AB. Jadi AB panjangnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat di akar. Ini coba kita lihat. Jika AB itu adalah X, Y, maka panjang dari AB, panjang itu disimbolkan dengan tanda kurung lurus ya, seperti mutlak. Jadi kalau dalam vektor mencari panjang itu disimbolkan dengan ini, tanda kurung lurus seperti mutlak, seperti tanda mutlak. Kemudian jika vektornya AB itu X, Y di ruang 2, maka panjangnya tinggal X kuadrat tambah Y kuadrat di akar ya. Kalau AB itu di ruang 3, ada X, ada Y, ada Z, maka panjang AB sama X, Y, Z dikuadratin semua, dijumlahkan semua lalu di akar. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat di akar. Berikutnya vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya hanya satu satuan. Vektor satuan dari P adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan searah dengan P. Jadi misal gini nih, misal saya punya P ke arah sini panjangnya 2. Misalkan panjangnya 2. Ini P. Maka vektor satuan dari P ini harus saya bagi 2. Segini aja. Biar apa? Biar panjangnya 1. Jadi kalau panjangnya 2 harus saya bagi 2. Kalau panjangnya 5 saya bagi 5. Tujuannya apa? Biar panjangnya jadi 1. Arahnya tetap sama dengan P, tidak boleh berubah. Itu adalah vektor satuan ya. Vektor satuan dari P itu disimbolkan dengan P, ada tanda topinya. Itu adalah vektor P dibagi panjangnya. Ya, vektor P dibagi panjangnya P. Lah, panjangnya P ngitungnya seperti apa? Seperti pada perhitungan rumus sebelumnya, yaitu dengan Pitagoras. Ada contoh nih. Misalkan saya punya vektor P seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini komponennya berapa ini P? Ke kanannya lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti 6 ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti P ini vektornya adalah 6,8. Nah, panjangnya adalah akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 36 ditambah 64, 100 di akar jadinya 10. Ini udah triple Pitagoras ya, harus hafal 6, 8, 10. Kemudian vektor satuan dari P berarti 68 tadi harus saya bagi dengan 10. Ini kan panjangnya 10. Kalau pengen dapat vektor yang hanya satu aja panjangnya, satu satuan, berarti vektor tadi harus saya bagi dengan 10. Maka vektornya didapat 6/10 dan 8/10. Itu adalah vektor satuan. Jadi saya tegaskan lagi, vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Arahnya sama dengan vektor sebelumnya ya. Kalau dari P ya P. Oke, kita ke contoh. Yang A, tentukan panjang dari setiap vektor berikut. Yang A, 3, negatif 4. Saya tulis yang A, panjang vektornya U ya namanya ya, berarti panjang vektor U sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Tentu kalian sudah hafal ini berapa? 5 ya. Jadi 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Untuk yang B, vektornya B, berarti panjang vektor B sama dengan akar dari negatif 4 dikuadratkan ditambah 2 dikuadratkan. Berarti 16 ditambah 4 akar 20. Kalau disederhanakan, akar 20 itu adalah 4 kali 5 ya. 4-nya keluar dari akar menjadi 2, akar 5-nya masih di dalam akar. Kemudian yang C,
vektor W panjangnya adalah akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 36 100 ya. Kemudian yang D, panjang vektor V. Karena ini ada 3 komponen, ya kita kuadratkan semua, jumlahkan semua. 2 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 2 kuadrat 4, min 2 dikuadrat juga 4, 1 kuadrat 1. 4 tambah 4 tambah 1 itu 9, kalau di akar 3. Berikutnya yang E, ada vektor B lagi. Komponennya ada negatif 3, 4, dan negatif 12. Coba kita hitung. Negatif 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah negatif 12 kuadrat ya. Ini 9 ditambah 16 ditambah 144. Ini 25, 144 sama 25 itu 169 ya. Nah, 169 kalau di akar adalah 13. Yang F, panjang vektor W, kita jumlahkan semua. 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangi ditambah negatif 2 dikuadratkan. Ini jadinya 16, 25 ditambah 4 ya. 16 sama 4 itu 20, 20 sama 25 itu 45. Berarti akar 45. Yang bisa disederhanakan 9 kali 5, 9 keluar menjadi 3 akar 5. Jadi seperti ini cara mencari panjang dari vektor. Sudah saya contohkan sebanyak 6 contoh ya. Berikutnya dengan bentuk yang lain. Tentukan panjang dari setiap vektor berikut. Yang A, kita ditanya vektor posisi dari P. Oke, sebelumnya sudah kita bahas vektor posisi adalah vektor yang pangkalnya dari 0, O ya. Berarti kita suruh mencari OP. OP ya vektor P itu sendiri, yaitu 8, negatif 15. Jadi kalau disuruh nyari panjangnya, mencari panjangnya, berarti panjang P sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah negatif 15 kuadrat ya. Akar 64 ditambah 225. Akar 2 89 yaitu 17. Berikutnya yang B. Kita ditanya panjang vektor AB dengan A di situ adalah 4,-7 dan B-nya adalah min 5,5. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas bahwa kalau ada vektor AB itu berarti, dibuka lagi ya pada video sebelumnya, itu adalah B dikurangi A. Ingat ya, ujung dikurangi pangkal. AB itu B dikurangi A. Kita cari dulu ini vektornya. Berarti negatif 5 sama 5 dikurangi 4 negatif 7. Min 5 min 4 itu min 9, 5 min 7 berarti 5 tambah 7 ya. Nah, baru bisa kita cari panjangnya. Panjang AB sama dengan akar negatif 9 dikuadratkan ditambah 12 dikuadratkan. 81 ditambah 144. Jawabannya 225. Kalau di akar jadinya 15. Jadi panjang AB adalah 15. Tentu AB harus dicari dulu dengan konsep vektor posisi, bahwa AB adalah B dikurangi A. Contoh berikutnya, contoh 3. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A itu B itu C itu. Tentukan vektor posisi dari titik A, B, C. Oke, kita jawab yang A dulu. Vektor posisi dari A itu saya anggap sebagai A kecil ya. A kecil adalah apa ini? 0, 3, 5. Kemudian B kecilnya adalah 2, 4, 6. Vektor posisi C-nya adalah 4, 3, 1.
Kita jawab yang B. Tentukan vektor P yang mewakili ruas garis berarah dari titik pangkal A ke B. Coba dibaca ya. P adalah ruas garis berarah dari A ke B. Maka boleh saya tulis seperti ini. P sama dengan AB panah. Gini ya. Yang AB panah itu artinya adalah B dikurangi A. Oke, B-nya saya tulis yaitu 246 dikurangi A-nya saya tulis 035. Ini cara ngitungnya yang X sama X ya. 2 dikurangi 0 itu 2, 4 dikurangi 3 itu 1, 6 dikurangi 5 juga 1. Sekarang kita mencari yang C, yaitu vektor Q. Dibaca lagi. Q adalah vektor yang mewakili ruas garis berarah dari pangkal B ke C. Berarti Q adalah B ke C. Artinya apa? C dikurangi B. C-nya saya tulis, C-nya adalah 431 dikurangi B-nya 246. Kalau kita kurangi 4 dikurangi 2, cara mengurangkannya itu X sama X, Y sama Y, Z sama Z gitu ya. 4 dikurangi 2 itu 2, 3 dikurangi 4 itu negatif 1, 1 dikurangi 6 itu negatif 5. D. Vektor R mewakili ruas garis berarah dari pangkal A ke C. Berarti R adalah A ke C, AC. Dia adalah vektor posisi C dikurangi vektor posisi A. C-nya saya tulis 431 dikurangi A-nya saya tulis 035. Kalau dikurangi 4 dikurangi 0 itu 4, 3 dikurangi 3 itu 0, 1 dikurangi 5 itu negatif 4. Yang E, tentukan keliling segitiga ABC. Coba kita logika. A, B, C, ada vektor AB, ada vektor BC, ada vektor AC. Terus kita diminta menghitung keliling. Nah, keliling ini bisa dicari dengan cara ya, keliling sama dengan panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang AC. Ya, seperti itu ya untuk mencari keliling. Nah, otomatis kita harus mencari panjang dari masing-masing vektor ini. Atau boleh saya tulis ya, panjang AB tadi apa? Panjang AB. Panjang AB itu panjang P. Panjang BC tadi panjang Q. Panjang AC itu panjang R. Nah, sebelum ke sana kita harus menghitung satu-satu dulu. Kita cari dulu panjang P. Lihat ini P ya. 221 berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berapa ini? 4 ditambah 1 ditambah 1 akar 6. Next kita cari panjang dari vektor Q. Vektor Q itu yang ini ya, 2 min 1 min 5. Berarti akar dari 2 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat. Berarti 4 ditambah 1 ditambah 25. Akar 30. Panjang dari vektor R adalah akar dari 4, 0, min 4. Berarti 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. 16 ditambah 0 ditambah 16, yaitu akar dari 32. Atau 8 kali 4 ini ya, atau 4 kali 16 kali 2, berarti 4 akar 2. Oke, setelah kita ketemu semua panjangnya, kita kembalikan lagi ke keliling. Jadi keliling adalah panjang P. Panjang P ini akar 6 ditambah panjang Q, yaitu akar 30, ditambah panjang R, yaitu 4 akar 2. Oke, inilah jawaban akhirnya. Berikutnya, tentukan vektor satuan dari masing-masing vektor berikut. Kita ingat bahwa vektor satuan dari P itu adalah vektor P dibagi panjang dari vektor P itu sendiri. Maka kita perlu mencari panjang dari masing-masing vektor ini. Itu ya, kita mencari panjang vektor P.
yaitu panjang P adalah akar dari ini dikuadratin. 25 ditambah 144 169 di akar adalah 13. Oke, dari sini dapat kita simpulkan bahwa vektor satuan dari P adalah P tanda topi seperti ini. Vektor P dibagi panjangnya P. Vektor P sendiri adalah negatif 5,12, panjang P-nya adalah 13, berarti vektor P-nya negatif 5/13, 12/13. Seperti ini caranya ya. Kuncinya adalah mencari panjang, lalu vektor tadi dibagi panjangnya. Kedua, vektor B. Kita mencari panjang vektor B dulu. Berarti panjang B sama dengan akar negatif 2 dikuadratkan ditambah 1 dikuadratkan ditambah 2 dikuadratkan. Berarti 4 tambah 1 tambah 4. Jumlahnya 9 ya, kalau di akar 3. Oke, jadi vektor satuan dari B ini ya. Kita tulis sebagai B. Vektor B dibagi panjangnya vektor B. Vektor B sendiri adalah negatif 2, 1, 2, panjangnya sendiri 3. Berarti vektor B adalah negatif 2/3, sepertiga 2/3. Contoh berikutnya, diketahui vektor A adalah 3 akar 2, P plus 3, min akar 2. Memiliki panjang satuan panjang 6 satuan. Tentukan nilai dari P. Ini jadi ada satu komponen yang disembunyikan tetapi panjangnya diketahui. Biasanya kita mendapatkan panjang itu dari mana? Mengkuadratkan ini ya. Jadi 3 akar 2 dikuadratkan ditambah P ditambah 3 dikuadratkan ditambah negatif akar 2 dikuadratkan lalu diakar, itu akan sama dengan panjang. Jadi pada contoh sebelumnya kita sudah bahas bahwa panjang adalah akar dari ini ya, komponennya dikuadratkan di jumlah. Untuk menghilangkan akar ini, maka kita kuadratkan kedua ruas. Jadi akarnya hilang, 6 menjadi 36. Nah, yang di dalam tinggal kita hitung masing-masing. 3 akar 2 kalau dikuadratkan adalah 3 kuadrat itu 9, akar 2 dikuadratkan itu 2. P plus 3 kalau dikuadratkan adalah P kuadrat plus 6P plus 9. Didapat dari mana? Ini ya, jadi P plus 3 dikalikan P plus 3. Ini P kuadrat, ini 3P, ini juga 3P, ini 9. 3P sama 3P adalah 6P. Oke, jadi adalah P kuadrat plus 6P plus 9. Negatif akar 2 dikuadratkan, negatif dikuadratkan itu negatifnya hilang, akar 2 dikuadratkan adalah 2. Oke, kita hitung semuanya. Berarti 18 ditambah P kuadrat ditambah 6P ditambah ini 11 sama dengan 36. P kuadrat ditambah 6P, 11 tambah 18, 29. 36 ke kiri sekalian ya. Lalu kita hitung lagi, P kuadrat ditambah 6P dikurangi 7. Oke, seperti ini. Tinggal kita faktorkan. Pemfaktorannya adalah 7 dan 1 biar jadi positif 6, minnya di sini. Jadi P sama dengan 1 atau P sama dengan negatif